Sementara itu di Tulung Agung, seorang anak perempuan berusia 7 tahun meninggal dunia diduga karena hepatitis akut. Pasien sebelumnya dirawat di ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. Iska Tulung Agung, Jawa Timur. Saat menjalani perawatan, kondisi korban menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia pada Jumat lalu. Selama dirawat, pasien menunjukkan gejala terpapar hepatitis. Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui jenis hepatitis yang menyebabkan pasien meninggal. Siang ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Tulung Agung, Dr. Kasil Rohmat. Selamat siang, Pak Rohmat. Selamat siang semua pemirsa Kompas TV. Ya, Pak, jadi kasus anak usia 7 tahun yang meninggal ini bisa dikonfirmasi karena hepatitis akut. Bagaimana tanggapan Anda? Kita hanya menjumpai gejala klinis, ada mual, ada muntah, kemudian ada kulit yang ikterik atau menguning. Nah, kemudian pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan serologi untuk hepatitis A, B, dan C. Ternyata hasilnya negatif, sementara ada komponen laboratoris yang menyatakan ada kerusakan sel-sel hepar yang melebihi dari normal. Sehingga sementara kita duga bahwa itu adalah hepatitis. Tetapi hepatitis karena apa? Itu kita hanya mampu sampai mendeteksi A, B, dan C saja. Sementara yang lain, penyebab-penyebab yang lain masih belum kita ketahui. Kemudian pasien sampelnya kita kirim ke kementerian. Nanti kementerian yang akan memastikan apakah ini termasuk new emerging yang sementara ini dilansir oleh WHO atau Kementerian Kesehatan. Pak Rohmat, bisa Anda jelaskan riwayat penyakit sang anak ini seperti apa, Pak? Riwayat penyakitnya dan juga penanganan medis sebelum akhirnya sang anak meninggal seperti apa? Ya, pasien ini jatuh sakit kira-kira 5 hari. Hari pertama diajak berlebaran sama keluarganya, hari raya pertama. Sorenya mengeluh nyeri perut, mual muntah gitu. Kemudian ada demam, kemudian dikasih paracetamol sama orang tuanya, kemudian membaik. Karena hari kedua membaik, diajak orang tuanya untuk berlebaran lagi di lain kota, jadi di keluar Kabupaten Tulung Agung. Nah, sepulang dari itu sakit lagi, kemudian diperiksakan ke dokter spesialis sana, kemudian mual muntahnya berkurang tetapi malamnya gelisah. Kemudian dikirim ke salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Tulung Agung. Kesadarannya menurun, juga ada ikterusnya. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. Iska. Kondisi saat diterima di rumah sakit Dr. Iska itu kesadarannya sudah sangat jelek, sudah mendekati koma lah gitu. Kemudian dirawat di ruang intensif sampai dipasang intubasi juga untuk bantuan pernafasan, tapi akhirnya sore hari pasien tidak tertolong. Artinya meninggal ketika dibawa di hari yang sama ke rumah sakit Dr. Iska, begitu ya, Pak? Ya, hari pagi dibawa ke Iska, sorenya meninggal. Pak Rohmat, bisa Anda jelaskan sejauh ini ada berapa anak yang dirawat karena sakit kuning di Tulung Agung? Kalau hepatitis yang selama ini ada, hepatitis A, hepatitis B ya hilang timbul, artinya ada lah kasusnya, tapi tidak sehebat ini. Artinya ada, selalu ada hepatitis. Penyakit kuning yang lain pada orang dewasa juga ada karena sirosis hepatis dan lain sebagainya ada. Dengan adanya temuan kasus diduga hepatitis akut, bagaimana tanda penyebarannya di sana, Pak? Dan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Ya, sedang kita temukan kasus yang mencurigakan itu, kami melakukan penyelidikan epidemiologi. Kita lakukan dari mana anak ini riwayatnya dan sebagainya. Adakah dampak lingkungan, misalkan penularan dan lain sebagainya. Kemudian kita dapati adiknya
pasien ini itu juga demam. Kemudian kita kirim ke rumah sakit SK, kita periksa, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda seperti kakaknya. Jadi berarti ini bukan penularan dari kakaknya. Sementara lingkungan yang lain, kontak erat yang lain, kita tidak menemukan adanya penularan atau lain sebagainya. Pak, apa yang perlu kita waspadai Pak dengan kejadian ini? Ya, ini kan hal baru dan belum pasti juga bahwa ini yang ditemukan di Tulungagung itu sama seperti yang jadi perhatian dari PBB, WHO maupun Kementerian Kesehatan. Ya kita hanya waspada saja, barangkali ada hal yang serupa, ada demam atau apa, ya kita harus lakukan pemeriksaan lebih lengkap di rumah sakit untuk memastikan apakah ini memang hepatitis yang menghebohkan itu. Gejala awal yang sangat perlu diwaspadai seperti apa? Seperti yang dilansir oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan, untuk penyakit ini perlu diwaspadai pada usia 16 tahun ke bawah. Gejalanya mirip-mirip dengan penyakit lain, ada mual, muntah, diare, ada nyeri perut, ada demam. Kemudian ada yang mencurigakan ke arah hepatitis adalah adanya perubahan warna kulit yang berwarna kuning, baik itu di sklera mata, putihnya mata itu maupun di kulit. Pak Rohmat, disebutkan oleh WHO juga bahwa yang rentan adalah usia anak seperti itu. Mengapa ini menjadi rentan ya Pak, usia anak menjadi rentan? Wah, ini masih dalam penelitian kan. WHO sendiri belum menemukan, kita sedang berproses untuk mencari tahu. Jika kita kaitkan dengan hepatitis A, B, dan C misalnya seperti itu Pak, kebanyakan menyerang anak atau dewasa? Kalau hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C bisa menyerang si skala umur, cuma beda penularannya aja. Kalau hepatitis A itu kan melalui jalur makanan, sementara B dan C itu melalui jalur cairan tubuh. Oke, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Dr. Kasil Rohmat atas waktunya untuk Kompas TV.